Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Al-Mukarram, orang tua kita bersama, guru kita bersama, pembimbing kita bersama, Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Sukarti yang saya muliakan. Bapak Ibu para Ustadz yang lain yang saya muliakan, dan Bapak Ibu para jamaah kajian online Asyifa di mana saja berada yang kami muliakan, dan khususnya para pengurus yang telah sedemikian rupa untuk memfasilitasi pelaksanaan kajian kita yang full selama seminggu. Mudah-mudahan keikhlasannya dan lelahnya menjadi lillah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat, taufik hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa selalu berupaya secara maksimal dan optimal di dalam melakukan taqarrub ilallah dalam bentuk dan dalam realisasi ibadah dan amaliyah yang selama ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang sudah kita lakukan maupun hari ini yang sedang kita kerjakan dan hari esok yang akan kita kerjakan pula, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan petunjuk beliaulah kita mampu untuk memanage hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bekal baik yang kita sudah lakukan selama hidup di dunia ini akan kita jadikan pula sebagai bekal untuk hidup di akhirat kelak, dengan doa kita semoga kita semuanya nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa dalam kondisi fakir itu adalah sangat terpuji. Jadi kondisi fakir itu adalah sangat terpuji. Nah, sangat terpuji jika orang yang fakir itu qanaah atau menerima apa adanya. Tentu setelah melakukan ikhtiar, bukan belum ikhtiar sudah qanaah, menerima apa adanya. Itu bukan qanaah, itu putus asa namanya. Ya. Jadi kemuliaan orang yang fakir itu menerima apa adanya, dengan penuh ikhlas. Karena menerima apa adanya dengan penuh ikhlas itulah lalu tidak ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain atau untuk mendapatkan pemberian dari orang lain. Dan bahkan ketika melakukan pekerjaan, melakukan usaha, maka pekerjaan yang dilakukan tidak dengan rakus, sehingga kemudian dengan tidak rakus itu tidak menghalalkan segala macam jahat. Jadi menerima apa adanya dengan ikhlas, lalu
memutus harapan dari makhluk yang lain, memutus harapan dari orang lain untuk mendapatkan sesuatu seperti yang dimiliki oleh orang lain, dan ketika melakukan usaha atau ikhtiar dalam pekerjaan itu, maka memang yang dilakukan juga pekerjaan itu dengan tidak rakus, sehingga kemudian dengan tidak rakus itu akan menutup jalan baginya dari menghalalkan segala macam cara. Kenapa orang itu kemudian menghalalkan segala macam cara? Itu karena didorong oleh rakus, oleh tomak atau oleh tamak, sehingga menghalalkan segala macam cara. Itu karena didorong oleh sifat rakus, sifat tomak, sifat tamak itu. Itu para jamaah. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, bagi orang yang memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya itu adalah cukup dengan kebutuhan-kebutuhan pokok. Asal sudah bisa makan dengan layak, asal sudah bisa minum dengan layak, asal sudah bisa memakai pakaian dengan layak, asal sudah memiliki tempat tinggal dengan layak, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan, sekedar juga punya alat transportasi dengan layak, itulah yang ada pada orang yang memiliki sifat qanaah. Tidak menginginkan yang lebih dari semuanya itu, tetapi cukup sesuatu yang bisa menjadi sebab bertahan hidup untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlebihan dengan apa yang mereka inginkan. Jadi para jemaah rahmatullah, sekali lagi orang yang fakir dan orang qanaah itu mencukupkan pada kadar terkecil, ya, untuk kebutuhan, sekedar kebutuhan makan, sekedar kebutuhan minum, dan bahkan angan-angannya itu dikembalikan kepada kebutuhan sehari-harinya atau kepada sebulan. Jadi angan-angannya hanya dibatasi berangan-angan sehari itu, maksimal berangan-angan untuk 1 bulan ke depan. Kalau sudah memiliki apa yang menjadi kebutuhannya 1 bulan ke depan, maka sudah tentram hatinya, sudah tenang. Ya, sudah tenang, sudah tentram. Jadi barangkali secara umum kita sudah sering mendengarkan kepasrahan totalitas, ya, burung-burung yang ada itu, ya, pagi sudah mau kemana terbang, dan disitulah dia mencari rezeki Allah, dengan tanpa mereka harus menyimpan untuk kebutuhan besok. Enggak, ya besok mencari lagi, besok terbang mencari lagi, besok terbang mencari lagi, ketika sudah kenyang ya selesai, sudah gitu. Sehingga kemudian disitulah ada kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang itu selalu merasa kurang, maka akan menjadi penghalang bagi kita untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayatnya tadi sudah saya sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi ada 2 sikap yang sangat berbelakangan, bertolak belakang. Ada sifat syukur, ada sifat kufur. Jadi ada sifat syukur, ada sifat kufur. Artinya para jamaah, kalau kita tidak menjadi orang yang syukur kepada Allah, berarti kita selalu kufur kepada Allah.
Kalau kita selalu kufur kepada Allah, artinya kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Antara sifat syukur dan kufur ini para jamaah, tidak ada sifat yang di tengah-tengahnya. Tidak sebagaimana sifat huruf. Ada yang namanya sifat syiddah, kuat. Ada yang namanya sifat apa? Sifat yang tidak kuat ya. Artinya sifat yang kuat dan sifat yang tidak kuat di tengah-tengah itu ada sifat di antara tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Gitu. Jadi syukur dan kufur ini tidak ada sifat di tengah-tengah. Sekali lagi kalau kita tidak menjadi orang yang syukur berarti kita menjadi orang yang kufur. Padahal dengan kekufuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian itu menjadi sebab di akhirat kelak Allah akan mengazab kita, menyiksa kita dengan siksa yang sangat pedih. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku kata Allah, azabku kata Allah, sungguh sangat pedih. Jamaah rahmatullah. Kalau kita berangan-angan panjang untuk menutupi kebutuhan kita 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, itu bisa mendorong kita untuk melakukan upaya-upaya apa saja, bahkan kemudian upaya-upaya yang kita lakukan itu bisa saja melalui hal-hal yang tidak benar. Ya, bisa saja kemudian terkotori dengan perilaku-perilaku kita yang tidak benar. Dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar itu, maka ketika kita konsumsi para jamaah, tentu itu akan menjadi penghalang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh ulama besar Abu Laits As-Samarqandi, beliau menjelaskan ada 3 orang yang doanya tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang selalu memakan barang yang haram. Ya. Yang kedua, orang yang selalu menggunjing, merasani, itu doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu hasad, iri hati. Itu 3 kelompok manusia menurut Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para jemaah. Bapak Ibu rahmatullah. Memang sudah menjadi watak kita semuanya. Watak anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam. Kita semuanya ini. Apa? Yang telah menjadi watak kita semuanya itu memang selalu kita ini punya sifat yang namanya rakus. Selalu punya sifat yang namanya tamak. Dan selanjutnya berarti sedikit sekali di antara kita ini yang memiliki sifat qanaah. Menerima apa adanya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang juga beliau menjelaskan, "Aukana li bani Adam wadiyani min dhahab, labtaqa lahuma salisan, wala yamla'u jawfu bani Adam illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ya. Kata Rasulullah berjamaah, apabila anak Adam sudah memiliki 2 buah lembah dari emas, Masya Allah. Jadi apabila anak Adam sudah memiliki 2 buah lembah dari emas, niscaya ia masih mencari lembah yang ketiga.
tidak memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Allah Ta'ala itu menerima tobat orang yang bertaubat. Jadi ketika kita ini sudah memiliki 2 lembah yang isinya penuh dengan emas, berlian, intan, apakah kita sudah merasa cukup dengan itu? Tidak. Kita akan mencari lembah yang ketiga. Mungkin setelah memiliki lembah yang ketiga akan mencari lembah yang keempat. Dan begitu seterusnya. Itulah sifat kita semuanya. Selalu ada sifat ragus, selalu ada sifat tomak, dan sedikit sekali yang memiliki sifat qanaah. Ya. Dulu ketika memiliki mobil jelek-jelek, awalnya ya sudah alhamdulillah. Kalau berangkat kerja sudah tidak kehujanan, sudah tidak kepanasan. Apakah sudah cukup berhenti di situ? Tentu tidak. Kita ingin yang lebih baik lagi mobilnya. Sudah agak lebih baik, ingin yang lebih baik lagi. Sudah lebih baik lagi, masih ingin yang lebih baik lagi. Sudah harganya mahal, masih ingin yang lebih mahal lagi. Sudah punya 1 ingin 2, sudah punya 2 ingin 3, dan begitu seterusnya. Yang dulu pernah kita baca di WA, siapa pengusaha muda, namanya siapa saya agak lupa, orang luar Jawa itu, memiliki mobil mewah yang sangat mahal aja, lebih dari 50 unit mobil mewah. 1 orang jamaah. Jadi begitu meninggal ya sudah, selesai itu semuanya. Ya, 1 orang memiliki lebih dari 50 mobil mewah yang harganya luar biasa mahal. Itulah terbukti hadis ini bahwa memang sifat rakus, sifat tamak itu selalu ada pada kita semuanya. Sehingga menjadi sebab bahwa sifat qanaah, orang memiliki sifat qanaah itu sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Dari Abi Waqid Al-Laits, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan wahyu, maka kami datang kepadanya. Beliau mengajarkan kepada kami apa yang diwahyukan kepadanya. Maka pada suatu hari kami datang kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, Inna anzalnal mala liqamis salah wa ita'iz zakah. Walau kana libni Adam watin min dahab, la ahabba ayyakuna lahu than. Walau kana lahu than, la ahabba ayyakuna lahu ma thalith. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab wa yatubullahu ala man tab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Pada ini hadis qudsi ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan, kata Allah, harta itu untuk mendirikan sholat agar bisa sholat. Dan juga untuk menunaikan zakat. Apabila anak Adam telah memiliki 1 lembah dari emas, niscaya ia menginginkan lembah yang kedua. Dan apabila anak Adam itu telah memiliki lembah yang kedua, menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi para jemaah, hadis yang kedua juga menjelaskan, sudah punya 1 lembah emas, masih ingin memiliki 2 lembah emas. Sudah punya 2 lembah emas, masih ingin memiliki 3 lembah emas. Dan begitu mungkin seterusnya. Maka anak Adam itu para jemaah akan menjadi akan menjadi berhenti jika perutnya itu
sudah dipenuhi dengan tanah. Jadi kalau perut ini sudah diisi dengan tanah, mungkin baru merasa puas. Sudah tidak kenyang lagi, sudah tidak lapar lagi, sudah tidak rakus lagi karena mungkin perutnya sudah kenyang terus karena diisi dengan tanah. Tetapi dua hadis ini jamaah di penghujungnya sama-sama Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Maksudnya para jamaah, kesalahan apapun yang pernah kita lakukan hubungannya dengan harta ini, jika kita mau bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah akan menerima taubat kita tersebut. Dan memang para jamaah, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ingat para jamaah, rahmat Allah akan melingkupi dan menutupi azab Allah. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada siksa Allah. Maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, surat seperti surat Baro'ah, surat yang ke-9 atau surat Taubah, telah turun. Kemudian diangkat kembali. Dan dihafalkan daripadanya bahwa sesungguhnya Allah itu menguatkan agama ini dengan beberapa kaum yang tidak memiliki akhlak padanya. Seandainya bagi anak Adam memiliki 2 jurang dari harta, niscaya Adam itu mengharapkan jurang yang ketiga. Dan tidak akan penuh perut anak Adam kecuali oleh tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat orang yang bertaubat. Menerima taubat orang yang bertaubat. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, demikian pula para jamaah, hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW juga bersabda, manhumani la yashba'ani manhumul ilmi wa manhumul mal. Kata Rasulullah para jamaah, 2 orang yang lupa itu ya tamak itu, dan tidak pernah merasa kenyang. Jadi 2 orang yang lupa tidak merasa kenyang. Siapa 2 orang yang selalu lupa dan tidak pernah merasa kenyang? Yaitu loba ilmu dan loba harta. Jadi orang yang selalu menggali ilmu itu memang tidak pernah merasa kenyang. Demikian dengan loba harta. Orang yang menggali dan mencari harta atau rezeki Allah itu memang tidak akan pernah merasa kenyang. Sudah punya 1 juta ingin 2 juta. Sudah punya 3 juta ingin 5 juta. Sudah punya 100 juta ingin 400 juta. Sudah punya 1 miliar kepingin punya 1000 miliar. Sudah punya 1 triliun kepingin di atas itu dan begitu seterusnya. Loba ilmu dan loba harta. Ya. Sehingga para jemaah rahimahullah, memang sesuai perintah Rasulullah SAW bahwa perintah untuk mencari ilmu itu ya sejak kita di rahim ibu kita sampai ketika kita sudah menuju liang lahat. Itu perintah untuk mencari ilmu. Makanya semakin panjenengan menggali, semakin merasa haus, semakin merasa kurang. Semakin panjenengan menggali, semakin merasa haus, semakin merasa kurang. Ilmu ini terus begitu. Ya. Nah, nggak apa-apa kalau loba ilmu itu ya. Nggak apa-apa. Ya. Boleh-boleh saja dalam rangka untuk memperkokoh keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk menyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ngaji dan ngaji seperti ini para jamaah
Akhirnya ada sebuah solusi. Ketika dahulu barangkali ibadah kita masih kurang. Ketika dahulu barangkali keimanan kita masih tipis. Insya Allah dengan bertambah ilmu, akan menjadi kokoh iman kita, akan semakin mantap dan sempurna amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah, realisasi daripada ilmu yang sudah kita terima itu apa? Ya harus diwujudkan dengan amal dan ibadah. Itu sebuah realisasi dari ilmu. Kalau sekedar pengetahuan kosong, itu tidak memberikan manfaat buat kita. Ya. Ketika ilmu itu tidak kita jadikan media untuk semakin semangat dalam beribadah, semakin sungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak terlalu ada manfaatnya ilmu demi ilmu yang sudah kita peroleh. Dan ketika kita ini semakin tambah ilmu, tetapi justru semakin jauh dari Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Harusnya semakin tambah ilmu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa memang para jemaah, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun saya dengan panjenengan ini, harus selalu ada kesempatan untuk tambah ilmu. Harus. Dalam rangka itu tadi. Menyempurnakan nilai-nilai iman kita. Menyempurnakan nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Hari Rabu kemarin saya sholat di suatu masjid tertentu di daerah Karangmenjangan sana. Saya menjadi makmum dan akhirnya harus mufarokoh, memutuskan diri dari niat berjamaah untuk sholat sendiri. Karena apa? Semua yang dibaca salah. Fatihahnya salah, suratnya salah. Bila begini nih kok ya jadi imam gitu ya. Jadi Masya Allah, panjang pendeknya rusak, makhraj sifat hurufnya rusak. Kok jadi imam sholat begitu. Ini kan karena kurang belajar. Karena nggak mau belajar. Nah, ini persoalan yang harus kita hadapi. Kenapa kita sekali lagi harus loba ilmu. Loba ilmu itu untuk itu. Upaya meningkatkan dan menyempurnakan nilai-nilai keimanan kita dan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para jamaah, kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian ini harus betul-betul secara optimal dan maksimal kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kondisi zaman yang sudah serba cepat seperti sekarang ini, maka kita pun dituntut para jamaah untuk mempercepat dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi kesempatan saat seperti ini berleha-leha, bertopang dagu. Nanti saja saya mau ngaji ketika sudah longgar. Kapan kita mau longgar hidup ini? Nggak ada longgarnya jamaah. Ya memang harus diatur. Ini saatnya ngaji, ini saatnya bekerja, ini saatnya bercengkerama dengan keluarga, ini saatnya. Tidak pernah kita punya waktu berleha-leha longgar gitu, memang tidak pernah ada. Oke, tidak pernah ada. Nah, para jamaah rahmatullah, bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, yahramu benu Adam wa yashubbu ma'ahu thnatan al-amalu wa hubbul mal. Kata Rasulullah para jamaah, anak Adam itu akan tua dan bersamanya ada dua perkara. Jadi kita semuanya ini pasti akan menjadi tua dan bersama ketuaan kita itu, kata Rasulullah, ada dua perkara. Apa? Yaitu angan-angan dan cinta harta. Masya Allah.
Karena itu kalau sudah tua itu rada rewel itu nggih. Karena selalu angan-angan nggih. Selalu merasa sudah berpengalaman, lalu berangan-angan nanti anak saya harus begini, cucu saya harus begini, ya. Bahkan cinta harta. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini sesungguhnya adalah mengingatkan kita, ya. Jadi di saat kita sudah tua itu para jamaah, ya jangan panjang angan-angan. Panjang angan-angannya harus diarahkan untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di akhirat, tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud panjang angan-angan di sini kan memang konotasinya urusan-urusan dunia, urusan-urusan harta. Nah, kalau kemudian kita alihkan panjang angan-angan kita ini untuk meraih dan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat, itu bagus. Ya, itu sangat bagus. Itu. Jadi sudah seharusnya tidak lagi kita terlalu mencintai harta, tidak harus lagi bersamaan dengan ketuaan kita itu masih panjang angan-angan untuk urusan-urusan dunia. Kalau panjang angan-angan untuk urusan akhirat, ya itu yang diperintah. Itu para jamaah. Jamaah hukumullah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang lain, manakala watak atau tabiat ini bagi anak Adam yang menyesatkan dan naluri yang membinasakan, maka Allah dan Rasulnya memuji sifat yang namanya qona. Jadi kalau kita masih panjang angan-angan, itu menjadi watak kita anak Adam. Yang kemudian itu akan menyesatkan kita dan bahkan membinasakan kita. Maka dalam kondisi seperti itu, Allah dan Rasulnya memuji orang yang memiliki sifat qona. Ya. Jadi memuji orang yang memiliki sifat qona. Menerima apa adanya dengan penuh ikhlas, ya, dan tidak ingin mendapatkan apapun dari pemberian orang lain, memutuskan harapan dari pemberian orang lain. Itu berarti benar-benar qanaah. Maka sifat qanaah ini para jamaah, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Imam An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam, wa kana aishuhu kafafan wa qani'a bi." Amat bahagia bagi orang yang mendapatkan hidayah kepada agama Islam. Pasti nggih, siapapun yang mendapatkan hidayah untuk kemudian menjadi seorang Muslim, pasti amat sangat bahagia. Ya. Jadi amat bahagia bagi orang yang mendapatkan hidayah kepada agama Islam, sedang kehidupannya berkecukupan dan merasa cukup dengan demikian. Sudah Muslim, lalu hidupnya berkecukupan dan merasa cukup dengan yang sudah dimiliki itu. Ya itulah qanaah. Wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'a bi. Jadi sedang kehidupannya berkecukupan dan merasa cukup dengan yang demikian itu. Itulah qanaah. Ya, itulah qanaah. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min ahadin faqirin wala ghaniyin illa wadda yaumal qiyamati annahu utiya qutan fid dunya." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Tidak ada seseorang baik fakir maupun kaya melainkan pada hari kiamat ia menginginkan diberi makanan di dunia. Jadi para jamaah, tidak ada seorang
seseorang, baik orang fakir maupun orang yang kaya, melainkan pada hari kiamat ia menginginkan diberi makanan di dunia. Jadi sampai di hari akhirat atau pada hari kiamat itu jamaah, kita itu masih kepingin mendapatkan makanan-makanan yang dahulu pernah kita makan di dunia. Ya, kalau makanan-makanan yang dimaksud ini nanti makanan-makanan yang ada di surga Allah, memang Masya Allah luar biasa. Nanti ada apel, ada pisang di surga Allah itu. Tetapi memang dijelaskan mungkin dalam bentuk sama seperti apel yang dulu pernah kita ketahui di dunia, seperti pisang yang dulu pernah kita ketahui di dunia. Tetapi apa yang membedakan makanan di dunia dengan makanan di surga Allah? Yang membedakan adalah rasanya. Ya. Sehingga dalam iklan rokok itu yang penting rasanya bung. Nah, itu. Jadi nanti kita akan terheran-heran dengan rasa nikmatnya seperti makanan-makanan yang dahulu kita sudah kenal di dunia. Lalu itu ada lagi di surga itu. Masya Allah. Nikmatnya yang luar biasa. Sangat berbeda dengan nikmatnya makanan-makanan di dunia. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Karena itu pula kita diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghina nafs." Nah, ini sudah sering kita dengar, ya. Jadi laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghina nafs. Ya. Bukanlah kaya itu dari banyaknya harta. Namun kaya itu adalah kaya jiwa. Masya Allah. Oke. Jadi orang yang kaya yang sebenarnya itu bukan karena memiliki harta yang banyak. Tapi orang kaya yang sebenarnya itu jamaah adalah orang yang memiliki kaya jiwa. Kalau sudah jiwa yang kaya para jamaah, Masya Allah, semuanya menjadi nikmat. Semuanya menjadi baik. Ketika kita ini memiliki kekayaan jiwa. Ya. Tapi kalau memiliki kekayaan harta, sekali lagi para jemaah, kalau kita tidak mampu mentasarufkan dengan kebaikan-kebaikan, maka akan kita tasarufkan tentu dengan kejelekan-kejelekan, dan itu yang akan mencelakakan hidup kita dunia sampai di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itu para jemaah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk rakus yang bersangatan dan berlebih-lebihan mencari harta. Jadi Rasulullah SAW melarang kita memiliki sifat rakus yang bersangatan. Benar-benar rakus maksudnya. Juga melarang kita berlebih-lebihan dalam mencari harta. Rakus yang bersangatan, berlebihan dalam mencari harta, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda, Ala ayyuhan nas malu fit talabi fa innahu laysa li'abdin illa ma kataba lahu wa la yadhhaba 'abdun minad dunya hatta ya'tihi ma kataba lahu minad dunya wa hiya raghimah. Kata Rasulullah, jemaah, ingatlah wahai manusia, baik-baiklah kamu dalam mencari harta. Karena sesungguhnya tidak ada bagi seorang hamba melainkan apa yang telah ditulis baginya. Dan hamba itu tidak akan pergi dari dunia sehingga datang kepadanya apa yang telah ditulis baginya dari dunia.
dan dunia itu memaksa. Jadi jamarahullah, menurut hadis ini, Rasul pesan kepada kita, baik-baiklah kita dalam mencari harta. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mendapatkan harta kecuali sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga itu terjadi di saat kita kerja di toko, kerja di pasar, sama-sama jual lombok, tapi hasilnya tidak sama. Sama-sama jual kain, tapi hasilnya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena masing-masing kita sudah ada ketetapan yang Allah tetapkan rezeki buat kita masing-masing. Tidak mungkin kita bisa melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi para jamaah, kita tidak akan meninggal dunia ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan diberikan oleh Allah. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu akan diberikan oleh Allah sebelum kita meninggal. Maka ngapain kita ngoyo-ngoyo bahasa Jawanya? Toh semuanya sudah ada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sengaja para jamaah untuk memberikan harta dan rizki kepada kita itu antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Itu sengaja ditetapkan oleh Allah seperti itu. Kalau semuanya sama, nanti kita yang menjadi bingung hidup ini. Semuanya miskin. Siapa yang bayari kita? Semuanya kaya, siapa yang mau bekerja membantu kita? Jadi itu semua Allah takdirkan, semuanya mengandung hikmah agar kita dalam hidup ini kemudian ada yang namanya saling membutuhkan. Yang satu butuh tenaga, yang satu butuh harta. Tidak mungkin orang yang kaya itu kemudian mengerjakan semua pekerjaan dilakukan sendiri, tidak mungkin. Maka butuh tenaga orang lain. Yang tenaga orang lain itu atau yang orang lain itu bekerja karena memang membutuhkan harta. Jadi memang sudah didesain oleh Allah seperti itu. Hidup di dunia itu biar berjalan kehidupan ini dengan baik. Berjalan dengan baik. Bapak Ibu rahimahullah, diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah. Kata Nabi Musa, manakah hambamu yang paling kaya? Firman Allah, atau Allah menjawab, hamba yang paling menerima dengan apa yang telah aku anugerahkan kepadanya. Jadi ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah itu, manakah hambamu ya Allah yang paling kaya? Ternyata Allah menjawab, hamba yang paling menerima dengan apa yang telah aku anugerahkan kepadanya. Orang yang qanaah. Ya, itulah orang yang paling kaya. Menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Qanaah. Itulah orang yang paling kaya. Karena tidak merasa butuh dengan itu tadi. Ini, itu, dan seterusnya. Merasa sudah cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Kaya berarti. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, manakah hambamu yang paling adil? Firman Allah, orang paling insaf tentang dirinya sendiri. Jadi orang yang paling adil itu adalah orang yang insaf tentang dirinya sendiri. Orang yang sadar, ya, orang yang sudah insaf dari kesalahan-kesalahan yang barangkali selama ini ia lakukan. Kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh sebab itu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'mina.
Kata Rasulullah, para jamaah, jadilah kamu seorang yang memiliki sifat warok. Sifat warok. Tidak terlalu rakus terhadap dunia. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling beribadah. Dan jadilah orang yang memiliki sifat qanaah. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling bersyukur. Dan cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi orang. Masya Allah. Jadi para jamaah, Rasul memerintahkan kita, jadilah kita orang yang memiliki sifat warok. Niscaya kita akan menjadi manusia yang paling beribadah. Dan jadilah kita orang yang memiliki sifat qanaah. Maka niscaya kita akan menjadi orang yang paling bersyukur. Dan pesan beliau, cintailah manusia yang seperti apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi orang yang beriman. Memang kesempurnaan iman kita itu jamaah, standarnya adalah sejauh mana kita mampu mencintai orang lain itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belumlah sempurna iman kalian semua, kata Rasulullah, sehingga kalian mencintai orang lain itu sebagaimana mencintai diri sendiri. Masya Allah. Itulah syariat Islam. Kita selalu harus baik-baik dengan orang lain. Karena baiknya kita, cintanya kita kepada orang lain sebagaimana cinta kita terhadap diri kita sendiri, itu menjadi indikasi kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah. Sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari sifat tomak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya seorang Arab dusun, orang Arab Badui, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, nasihatilah aku dan ringkaskanlah. Jadi nasihatilah aku dan ringkaskanlah. Ketika ada orang Arab Badui ini minta dinasihati oleh Rasulullah, maka kemudian beliau dawuh, idza shalaita fasalli salata muwaddi' wala tuhaddithanna bihaditsin ta'tadiru min ghadan wa ajma'il ba'sa mimma fi aidin nas. Kata Rasulullah menasihati orang Arab dusun itu, apabila kamu menjalankan sholat, maka jalankanlah sholat seperti sholatnya orang yang berpamitan. Dan janganlah bercerita dengan satu cerita yang kamu akan meminta maaf besok. Dan kumpulkanlah keputusasaan dari apa yang ada pada tangan manusia. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah diminta memberikan nasihat kepada orang Arab dusun ini, beliau kemudian dawuh, kalau waktu sholat, anggaplah saat sholat, waktu itu kita sedang sholat itu, anggaplah ini sholat yang terakhir. Kalau kita sudah punya angan-angan dan menganggap bahwa ini sholat yang terakhir, tentu implikasinya apa para jamaah? Tentu kita akan melakukan sholat itu dengan penuh khusyuk, dengan penuh sempurna, dengan penuh kehati-hatian. Kenapa? Ini sholat terakhir saya. Ini sholat terakhir saya. Karena para jamaah, salah satu daripada syarat untuk sampai Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga yang top, markotop, memang yang menjadi dasar utama, kita harus beriman dengan iman yang kokoh, dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Baru yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam menjalankan sholatnya. Dan kesempurnaan daripada syarat-syarat untuk sampai pada Jannatul Firdaus secara keseluruhan para jamaah bisa kita baca. Petunjuk Allah ada di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi jamaah, ketika kita sholat, maka pesan Rasulullah, anggaplah kita sholat yang terakhir. Okay? Kemudian berikutnya, kumpulkanlah keputusasaan dari apa yang ada pada tangan manusia. Berarti kita harus punya sifat qanaah. Tidak pernah kita berangan-angan untuk mendapatkan apa yang ada pada orang lain. Apa yang ada pada diri kita ini yang harus disyukuri. Itulah qanaah. Tidak berangan-angan untuk mendapatkan apa yang ada pada diri orang lain. Tidak berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang orang lain dapatkan. Kalau mereka punya mobil mewah, ya memang itu yang Allah takdirkan untuk mereka. Bagi saya hanya punya mobil yang sangat sederhana, ya itu yang memang Allah takdirkan untuk kita. Itu yang Allah takdirkan kita. Kalau kita kemudian mampu untuk memutus harapan dan angan-angan untuk mendapatkan seperti apa yang dimiliki oleh orang lain, saat itulah jamaah kita termasuk orang yang betul-betul orang yang qanaah, orang yang menerima apa adanya setelah kita berusaha, setelah kita melakukan usaha. Jadi qanaah itu menerima apa adanya setelah kita ikhtiar, bukan tanpa ikhtiar. Karena istilahnya al-insanu bitafsir, Allahu bitakdir. Manusia itu tugasnya adalah berusaha, tetapi Allah yang akan menetapkan usaha kita, yang mentakdirkan usaha kita. Al-insan bitafsir, Allahu bitakdir. Manusia cukup berencana, Allah yang punya kuasa untuk menakdirkan dan menetapkan apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita usahakan, tidak ada yang lepas dari genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin seperti ini, tapi nyatanya Allah memberikan hanya seperti ini, maka sebagai hamba yang beriman kita qanaah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seyakin-yakinnya jamaah dengan sifat wara', dengan sifat qanaah, tidak rakus, tidak tamak, maka kita akan selamat hidup ini dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami kembalikan kepada Pak HMA. Monggo Pak HMA.